Baik anak-anak, kita bertemu pada pembelajaran yang ketiga, masih teks biografi ya. Pelajaran ketiga ini kita akan membahas tentang ciri-ciri kebahasaan teks biografi. Ada 8 ciri kebahasaan teks biografi. Pertama, partisipannya manusia. Kedua, menggunakan kata ganti pronomina persona. Ketiga, pengacuan. Ada pengacuan anafora dan katafora. Keempat, menggunakan kata sifat atau adjektiva. Kelima, ciri kelima adalah urutan peristiwa. Keenam, ada kata kerja material. Dan ketujuh, menggunakan konjungsi temporal. Terakhir adalah kalimat simpleks. Mari kita bahas satu per satu. Baik, ciri yang pertama, partisipannya manusia. Mengapa partisipannya manusia? Karena biografi menceritakan orang. Oleh karena itu, partisipannya manusia. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada biografi yang menceritakan hewan. Ciri yang kedua, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Ia, dia, atau beliau. Karena biografi adalah kisah hidup orang lain atau kisah hidup yang ditulis oleh orang lain. Apabila bentuknya autobiografi, maka menggunakan orang pertama tunggal. Sebagai bahan referensi, silakan Anda mempelajari tentang pronomina persona di bawah ini. Ya, ciri yang ketiga adalah pengacuan atau rujukan kata. Rujukan kata ini atau pengacuan sebagai alat kohesi yang baik untuk menghindari pengulangan kata. Perhatikan kalimat di bawah ya. Rohilahla Mandela lahir pada 18 Juli 1918 di Untata, Afrika Selatan. Dia anak dari seorang kepala suku. Perhatikan yang warna merah. Dia merupakan kata ganti dari Rohilahla Mandela. Nah, seperti inilah yang dinamakan pengacuan atau rujukan kata. Dia mengacu kepada Rohilahla Mandela agar tidak mengulang-ulang. Nah, kalau tidak ada rujukan, kalimatnya akan seperti begini. Rohilahla Mandela lahir pada 18 Juli 1918 di Umtata, Afrika Selatan. Rohilahla Mandela anak dari seorang kepala suku. Nah, itu diulang-ulang. Seperti itu tidak baik. Dikatakan sebelumnya ya, bahwa pengacuan ini sebagai alat kohesi agar tidak mengulang-ulang kata yang sama. Pengacuan ini dibagi dua. Pertama adalah pengacuan anapora. Perhatikan contohnya. Susi mengambil baju Susi dari gantungan. Lalu Susi meletakkan baju Susi di atas tempat tidur Susi. Ya, kata Susi ini diulang-ulang sampai 4 kali. Nah, hal ini terasa tidak baik. Seharusnya Susi mengambil bajunya. Jadi kata Susi yang kedua diganti dengan nya, pengacuannya. Dari gantungan. Lalu ia meletakkannya di atas tempat tidurnya. Nah, berarti di sini ada penggantian Susi menjadinya dan ia. Kemudian yang kedua adalah pengacuan katafora. Contoh, dia selalu hadir dengan wajah yang lucu. Selain lucu, ia juga bijaksana. Namun sayang, tabrakan telah merenggut nyawanya. Kami telah kehilangan bunga sahabat yang setia. Kata kuncinya bahwa anafora terjadi apabila unsur yang diacu terdapat sebelum unsur yang mengacu. Jadi Susi duluan disebutkan, kemudian anaforanya atau pengacuannya di belakangnya, iya, nya, begitu. Sedangkan katafora pengacuannya dulu yang didahulukan. Contohnya, dia, ia, itu didahulukan. Kemudian diakhiri dengan bunga sahabat yang setia. Nah, dia, ia, namanya bunga. Begitu. Kami kehilangan bunga sahabat yang setia.
Jadi sekali lagi, kalau anapora pengacuannya di belakang setelah nama yang akan diacu, sedangkan katafora acuannya di depan, sedangkan nama yang diacunya berada di belakang. Gitu. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah urutan peristiwa. Nah, urutan peristiwa ini ternyata ada 3 jenis. 1, berdasarkan peristiwanya, 2, berdasarkan waktu, dan ketiga, berdasarkan tempat. Contoh berdasarkan peristiwa biografi yang kemarin ya, tentang Bupati Sumedang, Arya Surya Atmaja. Itu berdasarkan peristiwanya. Sedangkan urutan waktu contohnya biografi Bung Karno. Terlihat jelas ya waktunya disebutkan tahun sekian, dan tahun sekian. Sedangkan urutan tempat misalnya kejadian di Bandung, kejadian di Jakarta, kejadian di Tangerang. Mungkin seperti itu contohnya. Kemudian yang keempat, ciri dari teks biografi adanya kata sifat atau adjektiva. Mengapa? Karena kan di dalam teks biografi itu kita menceritakan tentang tokoh yang mempunyai keteladanan. Nah, keteladanan itu diungkapkan dengan kata sifat, gitu ya. Jadi kata sifat itu untuk mendeskripsikan watak tokoh, seperti mungkin jenius, rajin, ulat seperti itu. Kemudian yang keenam, kata kerja verbal, aktif atau material. Kata kerja atau verbal yang menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata, menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Pada kata kerja material terdapat partisipan yang melakukan sesuatu yang disebut aktor. Dan partisipan lain tidak selalu ada yang ditujukan oleh kata kerja itu atau yang disebut sasaran. Misalnya ayah ini aktor, membaca. Nah, ini pekerjaan ayah adalah membaca koran, sasarannya. Jadi ayah membaca koran, membaca inilah yang dinamakan kata kerja material. Karena pekerjaan yang dilakukan oleh aktor si ayah, sasarannya adalah koran. Nah, kata kerja atau verba adalah sesuatu kelompok kata yang menjelaskan sesuatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Kata kerja dibagi menjadi 2, yakni berdasarkan bentuk dan berdasarkan jenis. Kata kerja berdasarkan bentuk, yaitu kata kerja dasar. Kata kerja dasar ini belum mendapatkan imbuhan. Misalnya ambil, duduk, ajak, itu belum ada imbuhan. Sedangkan kata kerja berimbuhan, misalnya ambil mendapat imbuhan me, berarti mengambil. Adil mendapat imbuhan me, jadi mengadili. Atau mengadili, seperti itu. Kaidah kebahasaan yang ketujuh adalah konjungsi. Tentang konjungsi ini sudah berulang-ulang kita bahas ya anak-anak. Namun pada teks biografi yang paling banyak muncul adalah konjungsi temporal. Apalagi apabila biografi itu berdasarkan urutan peristiwa waktu. Nah, konjungsi temporal misalnya ketika, kemudian, setelah. Nah, di samping konjungsi temporal, pada teks biografi ada juga konjungsi penambahan, konjungsi pemilihan, dan konjungsi penjelasan. Dan yang terakhir dari kaidah kebahasaan teks biografi adalah kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Kalimat yang hanya terdiri dari satu verba utama yang menggambarkan satu aksi atau satu peristiwa. Kalimat simpleks hanya mengandung satu struktur, satu subjek, satu predikat. Objek, pelengkap, keterangan yang ibu beri warna merah sifatnya mana suka. Apabila objek pelengkap keterangan ada 2 atau 3, itu tidak jadi masalah. Yang kita hitung adalah subjek predikatnya. Apabila subjeknya 1, predikatnya 1, itu kalimat simpleks. Apabila ada subjek 2 atau predikat 2, atau subjek 2 atau predikat 2 atau lebih, barulah kita masuk ke kalimat majemuk. Soal itu jenis majemuk apa tergantung dari konjungsinya.
Apabila konjungsinya itu konjungsi koordinatif, maka menjadi kalimat majemuk koordinatif. Apabila konjungsinya adalah konjungsi subordinatif, maka menjadi kalimat majemuk subordinatif. Seperti itu. Baik, yang ini sudah Ibu jelaskan juga sebelumnya. Ibu rasa itu ciri kaidah kebahasaan dari teks biografi ada 8. Yang perlu Ibu jelaskan kembali adalah fungsi kalimat. Karena fungsi kalimat ini berkaitan dengan kalimat simpleks dan kompleks. Pada kalimat itu tadi, yang simpleks itu terdiri dari subjek. Bagaimana kita untuk mengetahui ini subjek? Ciri-cirinya. Kamu bisa menguji dengan 4 cara menguji. Misalnya, bagian kalimat yang menunjukkan pelaku. Nah, apabila kalimat menunjukkan pelaku itu subjek. Atau menjawab kata siapa, apa. Siapa tadi yang ngambil buku? Tuti. Berarti Tuti itu adalah subjek. Dapat menjadi objek apabila kalimat itu dipasifkan. Contoh, Tuti bermain bola. Bola dimainkan Tuti. Apabila Tuti bisa dari depan bisa ke belakang, maka Tuti adalah subjek. Begitu ya. Subjek biasanya berupa nomina. Biasanya, tapi kemungkinan ada yang tidak biasa. Biasanya nomina atau kata benda. Atau prasanomina atau klausa atau verba. Nah, berarti di sini ada subjek yang kata kerja. Tapi ada kalanya ada subjek juga kata sifat, ya. Seperti itu. Contoh, Rika mengupas bawang merah. Nah, subjeknya kata benda. Gadis kecil itu sedang menangis. Nah, kata gadis kecil ini adalah prasanomina karena terdiri dari 2 kata. Kamu harus mengingat kembali kata dan prasa, ya. Prasa ini satuan gramatikal yang terdiri dari lebih dari 1 kata tetapi masih memiliki 1 fungsi. Fungsinya subjek saja misalnya. Anak yang memakai baju kerudung itu adikku. Nah, dari anak sampai itu adalah masih subjek, tapi subjek klausa. Perhatikan yang keempat. Melukis hobiku. Nah, melukis hobiku. Melukis ini kata kerja gitu, tetapi di sini sebagai subjek. Ini terjadi pada kalimat substantif, gitu ya. Kemudian kita akan melihat predikat. Tadi kita udah tahu nih subjek dengan cara mengujinya. Sekarang mari kita menguji predikat. Kita uji dengan 3 cara, yaitu bagian yang memberitahu tindakan keadaan subjek. Jadi yang melakukan tindakan itu predikat. Melakukan pekerjaan begitu ya. Tindakannya atau pekerjaannya itu predikat. Dapat pula berupa pronomina, dapat benda. Prasa numeral atau prasa proposisional. Biasanya sebenarnya predikat itu kata kerja begitu. Namun bisa juga nomina, kata benda. Menjawab mengapa, bagaimana. Misalnya, bagaimana ibu sedang bekerja. Begitu ya. Contoh, perhatikan. Adik makan. Nah, predikatnya verba. Perhatikan yang warna-warna merah. Ayahku pengacara. Predikatnya nomina. Atau Bu Anggi guru. Nah, guru ini kata benda, tapi dia bisa jadi predikat. Padahal biasanya predikat itu verba, kata kerja gitu ya. Adikku tinggi. Nih, tinggi kata sifat, tapi dia bisa menjadi predikat. Saudaraku 2. 2 ini predikat. Padahal 2 ini adalah kata bilangan. Ibu ke Jakarta. Nah, ke Jakarta ini predikat juga. Predikat preposisional atau kata depan. Padahal menunjukkan keterangan ya di sini. Tetapi dalam
dalam kalimat ini yang terdiri dari 2 atau 3 kata, ibu ke Jakarta, ke Jakartanya adalah sebagai predikat. Kemudian objek, bagaimana kita melihat objek? Ada 3 cara kita melihat objek. Objek itu bagian kalimat yang melengkapi predikat. Biasanya dia langsung di belakang predikat. Biasanya mengikuti jenis nomina, nominanya, prasa nomina atau klausa nomina. Ya, biasanya berbentuk kata benda. Ini lawan dari subjek ya. Subjek biasanya di depan, objek ada di belakang. Terdapat di belakang predikat transitif, yaitu kalimat yang membutuhkan objek. Dapat diubah menjadi subjek apabila dipasifkan. Nah, seperti tadi subjek ya. Contoh, kakek menimang cucu. Nah, cucu ini adalah objek. Apabila dipasifkan, cucu ditimang kakek. Nah, cucu ini sudah jadi subjek. Objeknya jadi di belakang, jadi kakek. Terbalik begitu ya. Contoh berikutnya, adik mengunjungi. Membutuhkan kehadiran objek. Karena mengunjungi apa? Nah, kalimat yang membutuhkan objek dinamakan aktif transitif. Jadi, adik mengunjungi Pak Andi. Karena Pak Andi ini kehadiran objek wajib kehadirannya. Sedangkan kalau kalimat berikutnya, adik berkunjung. Ini sepertinya kalimat sudah selesai. Kehadiran objek tidak butuh. Boleh ada, boleh tidak maksudnya. Nah, kalimat yang seperti ini biasanya dinamakan kalimat aktif intransitif. Mengapa aktif? Karena menggunakan imbuhan me. Begitu ya. Karena memang ini merupakan kalimat aktif. Apabila kalimat pasif nanti dinamakan kalimat pasif transitif, kalimat pasif intransitif. Seperti itu. Nah, keterangan ini ada bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal. Bagian kalimat yang lain dia bisa polanya bisa subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Atau subjek, predikat, objek, keterangan. Keterangan ini sebenarnya letaknya bebas. Di depan, di tengah, di belakang. Namun apabila keterangan ada di depan harus diberikan tanda koma ya. Kalau keterangan ada di depan, ini bisa menggugurkan subjek. Perhatikan. Jenis-jenis keterangan ini ada 9 ya. Didahului kata tugas sebagai berikut. Ada keterangan tempat, misalnya dari, di Jakarta, ke Jakarta. Ada keterangan waktu, ketika, sebelum, pada, selama, dan sebagainya. Ada keterangan alat dengan gunting, dengan mobil, dengan cangkul, misalnya gitu. Ada keterangan tujuan, supaya, untuk, bagi, demikian. Ada keterangan cara, secara hati-hati, dengan gigih, gitu ya. Ada keterangan penyebab, dengan adiknya, atau bersama adiknya. Ada keterangan similatif, seperti bagaikan laksana bunga merkah, misalnya. Ada keterangan penyebaban, karena sebab. Ada keterangan kesalingan atau satu sama lain, saling bersalaman misalnya. Terakhir adalah pelengkap. Bagian kalimat yang melengkapi predikat. Biasanya berjenis kata prasa nomina atau prasa adjektiva dan prasa preposisional. Tidak bisa menjadi subjek bila dipasifkan. Jadi perbedaan ini pelengkap ini biasanya nempel di belakang predikat sama dengan objek. Objek juga menempel di belakang predikat. Bedanya kalau objek bisa dipasifkan, dia menjadi subjek. Kalau pelengkap ketika dipasifkan dia tidak bisa. Begitu, itu perbedaannya. Contoh, anak-anak itu berlatih sepak bola. Sepak bola dilatih anak-anak itu. Perhatikan. Bisa nggak sepak bola dilatih anak-anak?
Tentu secara logika tidak bisa. Sepak bola dilatih anak-anak itu tidak bisa. Oleh karena itu, apabila yang di belakang predikat tidak bisa dikedepankan, maka itu adalah pelengkap. Ira membelikan adiknya sebuah boneka. Adiknya sebuah boneka dibelikan Ira. Tentu tidak bisa ya. Nah, ini adalah pelengkap. Berarti adiknya sebuah boneka, berarti itu pelengkap. Harusnya mungkin adiknya dibelikan Ira sebuah boneka. Dia tetap harus di belakang, tidak bisa di depan. Jadi dan demikian sebuah boneka adalah pelengkap. Roni membelikan paman sebungkus rokok. Paman sebungkus rokok dibelikan Roni. Nah, ini tidak bisa. Jadi sebungkus rokok adalah pelengkap karena sebungkus rokok dia tetap harus di belakang. Paman dibelikan Roni sebungkus rokok. Nah, jadi sebungkus rokok kedudukannya tidak bisa di depan. Nah, yang Ibu garis-garis bawahi itu adalah pelengkap. Nah, sering dicampur adukan dengan objek ya, pelengkap ini. Seperti paman, sebungkus rokok, itu adalah objek dan pelengkap. Adik, sebuah boneka. Adiknya adalah objek, sebuah boneka adalah pelengkap. Seperti itu. Jadi, ini perhatikan objek, perwujudan nomina atau klausa. Contoh, ia mempelajari matematika. Pelengkap perwujudan nomina, verba, adjektiva, frasa, preposisi, atau klausa. Contoh, ia belajar matematika. Perhatikan, ia mempelajari matematika dengan ia belajar matematika. Ini udah kata kerja. Kalau kita pasifkan nanti diajar. Matematika diajar iya. Tidak mungkin kan masa matematika sebagai kata benda mati diajar iya. Makanya matematika pada kalimat ini pelengkap. Sedangkan matematika pada kalimat objek ini ia mempelajari matematika adalah objek. Contoh lagi. Berada langsung di belakang predikat. Sama, pelengkap juga ada langsung di belakang predikat ya. Berada langsung di belakang predikat jika tak ada objek. Dan di belakang objek jika ada objek. Contoh, ia menjadi tentara. Tentara dijadikan ia, kan nggak mungkin ya. Ia membacakan adik sebuah cerita. Nah, ini sebuah cerita adalah pelengkap ada di belakang objek. Objeknya adik. Sedangkan yang tentara ini langsung di belakang predikat karena tidak ada objek. Seperti itu. Baik, perbedaan yang ketiga pada objek dapat menjadi subjek. Ini sudah Ibu terangkan ya, bahwa kalau objek itu pasti bisa menjadi subjek, bisa pindah ke depan. Sedangkan pelengkap tidak bisa, begitu ya. Contohnya ini bisa dilihat. Roti dimakan ayah. Nah, pada kalimat roti dimakan ayah, bisa ayah memakan roti, begitu ya. Sedangkan contoh adik belajar matematika tidak bisa dipindahkan jadi matematika diajar adik. Secara logika tidak bisa. Oleh karena itu matematika ini bukan objek tapi pelengkap. Ciri yang keempat dapat diganti dengan pronominannya. Contoh, ibu menjual baju. Ibu menjualnya. Nya di sini mengganti pengacuan kepada baju. Karena mungkin orang-orang sudah tahu apa yang dijual ibu adalah baju. Sedangkan pada pelengkap, misalnya, ibu berjualan baju. Tidak bisa diganti menjadinya. Ibu berjualannya. Nya ini apa? Nya ini ke apa? Gitu. Di sini tidak bisa. Adik bercerita tentang hal itu. Adik bercerita tentangnya. Nah, nya ini juga tidak bisa. Tidak bisa menggantikan pelengkap. Begitu. Seperti itu. Baik, ini ciri-ciri apa perbedaan antara objek dan pelengkap. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.